wabarakatuh. Kok kayak kurang semangat ya. Bu, niku bagi nopo panganan ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam was salihina tatanazzalu rahmat alladhi ja'ala al-iqtida' bil awliya wal ulama'il amilin as-salihina min afdalil qurubat al-musilati ila rabbil bariyat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa addim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-junuz zahirat, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, khusus yang hadir pada malam hari ini, saudara-saudara kita, para asatid dari Pondok Pesantren Kedinding Al-Fitrah, Al-Ustadz Haji Ridwan, juga Al-Ustadz Syatori, Kikadah, para Ustadz, mantan Ustadz Bayhaqi. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Sehingga bimbing panjenengan sedoyo senantiasa berada di jalannya orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Tak lupa Ketua RW Pak Samsi, Ketua RW Bojoran ini. Juga para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah al-hikmah, jamaah thariqah al-qatriyah wasyabadiyah al-usmaniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jadi menapa kula panjenengan sedaya dalu niki saged kempal, saged kumpul di dalam satu majlis yang kita yakini bahwa majlis ini adalah majlis yang sangat mulia, majlis yang bisa menyebabkan kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah majlis yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak hadirin hadirat rahimakumullah, kita sekarang ini hidup di dunia, Pak. Kalau jenengan iki urip nduk dunya niku nggone selektif. Napa? Nggone wong sing diseleksi. Sebab napa? Sebab kalau jenengan nduk dunya niki, Pak, sing apik, sing elek, nggih, sing ayu, sing napa mawon kumpul di situ. Tidak bisa dibedakan. Bahkan susah untuk membedakan mana orang yang baik dan orang yang tidak baik. Tetapi para bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, maka di alam barzah, disitulah kita akan tahu bahwa orang-orang yang baik nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang baik. Dan orang-orang yang tidak baik tentunya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan keadaan radiyah, dengan keadaan ridho akan takdir dan kepastian serta apa saja yang
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardiyah dan dalam keadaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadkhuli fi ibadi. Setelah itu, ya, setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita dipapak oleh orang-orang, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang ketika kita di dunia ini kita kumpul, kita cintai. Siapa itu? Kalau kita cinta kepada orang-orang yang soleh, maka kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Fadkhuli fi ibadi. Baru kemudian nanti di akhirat kita akan kembali dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala bersama mereka orang-orang yang kita cintai. Amin Allahumma amin. La syarati. Sebelum saya nanti berbicara tentang santunan anak yatim, supaya apa? Oleh kula panjenengan sedaya niku mboten kok ceritanya anak yatim atau fadilahnya menyantuni anak yatim, tapi juga insyaallah kita mendapatkan oleh keberkahan di dalam majlis yang kita hadiri malam ini. Para bapak hadirin hadirat rahimakumullah. La syarati supaya kula panjenengan sedaya nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di dalam alam barzakh kembali kepada Allah bersama orang-orang yang soleh, syaratin apa kula panjenengan sedaya urip dunya sing sering-sering kumpul kalih tiyang soleh, kumpul ambek wong soleh di majelisnya orang-orang yang soleh, maka kita nanti di akhirat setelah meninggal kita akan kembali dikumpulkan oleh Allah SWT bersama orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Jumat, malam yang begitu mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pertama tadi kita berzikir kepada Allah, dan yang kedua yaitu kita menyantuni anak yatim kali janda nggih. Iki jandane janda nom napa? Lek nom dipek dhewe. Boten bu, guyonan nggih, gak serius-serius. Wong sing tramel wis ember. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Islam ini adalah agama yang sangat mulia, agama yang mengedepankan kebersamaan, agama yang mengedepankan saling berbagi. Itulah Islam. Sehingga ketika seseorang diberikan anugerah yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh indah, kata Pak RW tadi, apabila mereka pun berbagi rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Para bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santunan anak yatim bukanlah sesuatu yang mudah. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW begitu, Kanjeng Nabi itu begitu sayang, begitu kasih kepada mereka orang-orang yang tidak punya, apalagi anak-anak yatim. Sehingga di dalam sebuah riwayat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bersabda yang artinya begini: di surga itu nanti para bapak hadirin rahmatullah ada yang namanya darus surur, darul farahi was surur, tempat yang penuh dengan kegembiraan. Bagi siapa itu? Bagi mereka orang-orang yang ketika hidup di dunia suka membahagiakan, suka membuat gembira anak-anak kecil. Lho makanya para aulia ini para bapak hadirin rahmatullah,
Wong-wong wali ini Gusti Allah wong soleh niku atine itu sangat lemah lembut, lebih-lebih terhadap anak-anak kecil, lebih-lebih terhadap anak-anak yatim. Makanya para habaib, para aulia niku nggih, niku lek santunan anak yatim kayak gitu. Artinya kalau mereka itu apa sih? Kafilul yatim. Jadi mereka itu kalau menyantuni atau merangkul anak-anak yatim dan sebagainya, itu bukan hanya di bulan Muharram saja. Tetapi justru mereka ini, Masya Allah, saya teringat sekali ada seorang ya, paman daripada istri saya itu sendiri. Jadi ponakannya ini ditinggal oleh ayahnya dan ditinggal oleh sekaligus ibunya 5 anak Pak. Padahal orang ini hidupnya juga pas-pasan. 5 anak dan itu semuanya dirangkul oleh beliau, dirawat oleh beliau. Bahkan ada seorang yang kaya dari familinya juga yang ingin merawatnya, kalau jangan, biarkan mereka semua ini bersama-sama. Subhanallah. Sampai tahu mereka semua ini 5 anak tidak dibedakan sama sekali dengan anak-anaknya sendiri. 5 anak dirawat dan tidak dibedakan sama sekali daripada anak-anak. Jadi apa yang diberikan kepada anaknya juga diberikan kepada anak yatim dari rumah. Begitulah luar biasa. Sehingga Masya Allah, orang yang ketika meninggal dunia luar biasa. Banyak orang-orang yang bermimpi bahwa dia ini begitu dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itulah sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW, ana wa kafirul yatama kahatain. Saya ini bersama orang-orang yang suka menyantuni, orang-orang yang suka membiayai hidup anak-anak yatim itu seperti ini. Sebagaimana Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai beliau mengatakan, wa kana Rasulullah SAW yarfuqu bil yatimi war armalah. Kanjeng Nabi itu sifat yang paling mengagumkan, sifat yang mulia adalah beliau itu yarfuqu bil yatimi wal armalah. Beliau begitu sayang kepada anak-anak yatim dan juga para janda, tapi bukan janda-janda sing ayu. Masya Allah. Tapi janda yang memang membutuhkan kasih sayang, artinya membutuhkan bantuan. Para bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita ingat bahwa menjadi anak yatim itu bukan suatu aib, ya. Bukan aib, bukan celah, ya, tapi justru itu bisa menjadi kemuliaan bagi anak yang yatim itu sendiri. Bagaimana tidak? Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu juga anak yatim. Kanjeng Nabi itu juga anak yatim. Ya? Imam Syafi'i juga anak yatim. Pulau yatim, tapi usai. Ya? Sama Bib. Tapi mereka bisa tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang soleh, menjadi manusia-manusia yang super, menjadi manusia-manusia yang berguna bagi umat manusia. Kenapa? Gini pun sampai lali Pak Bu, ya. Kalau kita punya anak-anak yatim di sisi kita, mari kita didik mereka itu dengan lebih, ya. Kalau orang tuanya sendiri, ibunya sendiri yang artinya yang membiayai dan sebagainya, ayo lebih sampai didik lebih anak-anak kita. Jangan sampai kita sia-siakan anak yatim itu. Karena apa? Nanti akan menjadi malapetaka bagi kula panjenengan sedaya. Para bapak, ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mulia, ya, begitu
agung, orang-orang yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyantuni anak-anak yatim. Oleh sebab itu para alim para ulama di akhir zaman niki kalau bulan Muharram khususnya tanggal 10 mereka itu berbondong-bondong membuat acara untuk apa? Untuk menyantuni anak-anak yatim. Ya mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita insyaallah mendapatkan doanya anak-anak yatim. Amin Allahumma Amin. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat ini kata keutamaan kalau kita ini ada rasa kasih sayang terhadap anak-anak yatim. Sekali waktu ada seorang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, hati saya ini kok beku, hati saya ini kok keras. Kadang-kadang walaupun sholat, walaupun baca Quran, tapi hati ini kok begitu kaku, tidak bisa menangis, tidak bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kalau begitu kamu usap kepalanya anak yatim. Lalu kemudian kamu beri makan anak yatim itu. Dan kamu beri bekal makanan pula orang-orang yang miskin. Maka insya Allah hatimu akan menjadi lunak. Sebab bapak-bapak hadirin rahimakumullah, dawuh kanjeng Nabi Muhammad SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang suka belas kasih sayang terhadap sesamanya, lebih-lebih anak yatim, maka mereka itu akan diberi rahmat, dikasih sayang, disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, irhamu man fil ardi, maka rahmatilah orang-orang yang berada di bumi ini, maka kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Terakhir kula panjenengan sedaya alhamdulillah hidup di Indonesia, Pak Bu nggih. Kula jenengan alhamdulillah hidup di Indonesia. Ini adalah tanah yang sangat subur dan tanah yang sangat indah. Kula jenengan diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kok karena kula mbek sampean kuat, nggih. Bukan kok karena kula mbek sampean niku iso nembak dan sebagainya, tapi itu semata-mata adalah berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia ini. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak para wali ini Gusti Allah, banyak orang-orang soleh di Indonesia ini, sehingga barokah mereka lah kula panjenengan sedaya bisa merdeka tanpa perang. Lah tinggal kula mek sampeyan yang cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan arba'atun la tatrukha fi hayatik, 4 perkara jangan kamu tinggalkan di dalam kehidupan dunia ini. Napa di antara yang pertama adalah asyukru, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kula sampeyan bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah berupa bumi Indonesia ya yang indah dan sangat mulia ini. Apa yang kita bisa kita sumbangkan untuk negara ini? Mari monggo kula sampai kita syukuri kemerdekaan ini, kita isi dengan kata Pak RW tadi, dengan berbagi. Yang kedua, jangan lupa hendaknya senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita lakukan jalani sholat 5 waktu dengan sempurna. Insya Allah dengan demikian hidup kita dan bangsa kita akan menjadi
bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi